Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Ida. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat di mata kuliah kewirausahaan. Eh, Masih dengan Bu Ida ya teman-teman. Kemudian teman-teman saya harapkan hari ini bisa on cam dan kalau bisa on mic atau kalau mau tanya nggak, kalau misalkan nggak bisa on mic bisa lewat chat Zoom ya. Chat Zoom teman-teman, jangan sungkan. Nah, kalau yang bisa on cam, kami harapkan on cam ya. Barangkali ada yang sudah atau masih libur nih hari ini, cuti bersama. Nah, ini mungkin ada peluang on camnya lebih banyak nih Bu harusnya. Ya, kalau Hmm. bisa on cam ya lebih baik lah. Iya, Tidak-tidaknya saya bicaranya itu melihat, menatap mas-mas, mbak-mbak yang ada. iya. Baik, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, sama seperti di mata kuliah lain juga, ada yang teman-teman yang on mic ataupun on cam itu akan masuk ke aktifan, di poin keaktifan. Nah, itu nanti bisa membantu juga di nilai teman-teman semua. Ya, Gitu. sebaiknya begitu. Baik, mungkin langsung sambil jalan, saya serahkan saja langsung kepada Ibu Ida Nuriana, bisa langsung dimulai, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja materi kita. Kebetulan kita banyak libur juga, ya. Dan mungkin perlu dikomunikasikan ini untuk pertemuan kita yang pertama, Mas Hendy. Iya, Bu. Pertemuan kita pertama itu kan tanggal merah ya. Hmm, Harusnya, pertama waktu itu, hmm, eh, iya, pertama merah ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Ya, harusnya, Bu. harusnya itu masuk, tetapi tanggalnya kalau nggak salah tanggal merah. Mungkin bisa dikomunikasikan ada penggantian jam atau seperti apa supaya nanti Oh, iya. pertemuan kita tetap lengkap 8 kali pertemuan. Oke. Kayaknya masih lengkap, Bu, yang kelasnya Bu Ida. Sudah 4 pertemuan. Kalau yang lain malah ada yang masih 2 pertemuan. Oh gitu, Iya, kena libur berkali-kali. kena Iya, libur-libur. kita Nah, masih aman, Bu. ya, tetapi tetap nanti mungkin minta waktu untuk pengganti menyesuaikan. Oh iya. Kalau bisa diganti lebih lebih awal kan lebih enak. Jadi kita Hmm. nggak mikir belakangnya nanti kan pasti sudah lengkap gitu ya. Jadi kalau Iya. diganti misalnya minggu depan atau apa satu di hari lain, jadi tidak di hari Seninnya tapi di hari yang lain yang teman-teman diperkirakan juga jamnya sama gitu melengkapi supaya nanti jadwalnya di saat waktunya UAS itu bersamaan. Jadi kita nggak nambah di belakang hari itu, nambahnya yang ke depan. Lebih enak. Mungkin minggu depan sudah mulai ditambah, jadi minggu depan bisa 2 kali pertemuan kalau bisa begitu untuk menggantikan di tanggal berapa tempo hari ya? Tanggal 2. Tanggal berapa ya? Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Coba Ya, saya tanggal cek merah di lagi, Bu, ya, awal. jadwal. Tanggal berapa ya? Lupa persisnya. Ingat saya tanggal 12 kali ya. Tanggal 12, tanggal 5, tanggal iya, tanggal 12 itu masih masih waktunya UAS ya, utangnya UTS ya. Apa memang kita sesuai jadwal sudah enggak ada yang Kayaknya hilang ya, Mas ya? kayaknya sesuai, Bu, kayaknya. Heeh. Sesuai Ini ya, yang enggak ada paling yang hilang ya. paling banyak. Kelas kita sudah pertemuan empat. Karena rajin-rajin ya. Pasti paling, maksudnya jadwalnya pertemuannya paling banyak dari mata kuliah lain, Bu, yang hari Senin. Iya, pertemuannya paling banyak karena setiap kali pertemuan kita selalu hadir gitu ya, enggak ada kosong. Jadi Betul, betul sekali. oke. Kemarin terakhir ini ya. Kemarin terakhir di risiko. Ini sudah ya kemarin ya? Sudah, Bu.
Sudah, oke. Ini juga sudah ya kemarin. Sudah. Sudah, Bu. Sampai mana kemarin ya? Agak lupa saya. Kemarin saya nandainya. Ini belum ya teman-teman ya? Kayaknya. Kemarin lupa enggak dokumentasi yang terakhir. Saya Kemarin ingat. sampai ke yang ketidaksempurnaan ini Bu, kalau nggak salah ini, teori ketidaksempurnaan. Terus kita ada resiko pasar atau persaingan, resiko finansial. Ini slide 5 kemarin, minggu lalu. Halaman 5 Kalau ya, nggak kalau nggak salah, salah ya memang ya. slide 5. Iya, halaman 5. Berarti ini ya terakhir. Ini Iya, ya, ya berkaitan risiko teknis ya, terakhir. betul Bu. Oke ya, oke. Kemarin ingat saya tandai halaman 5 soalnya. Oke, berarti kita lanjutkan saja materi kita. Ide usaha, kewirausahaan. Di sini kemarin teman-teman sudah membuat suatu ide dengan usaha masing-masing gitu ya. Kemarin ada yang kafe ya, ada yang apa kemarin ya, ada yang apa ya, beberapa hal kemarin yang sudah disampaikan berkaitan dengan contoh-contoh dari masing-masing ya. Ada makanan siap saji gitu ya, ada steak ayam. Nah, itu contoh daripada teman-teman membuat suatu usaha. Oke, saya lanjutkan di materi selanjutnya, menciptakan ide wirausaha. Di sini ide ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, ada tipe A, B, dan C. Tipe A berkaitan dengan produk baru. Jadi ini adalah produk baru, yakni ide yang menawarkan kepada konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Nah, ini ide baru itu eh, di sekitar kita belum ada, tetapi di tempat lain ada. Nah, kan banyak hal yang muncul atau ide-ide yang muncul pada saat ini. Bahkan berbagai macam yang sama, jadi sama tetapi beda di eh, penyajiannya, tempatnya, jadi ide-ide baru yang kita tiru, gitu. Intinya ide baru yang ditiru, tetapi ada tambahan atau inovasinya, ada inovasinya. Nah, itu juga merupakan suatu yang bisa kita lakukan karena di lingkungan kita belum ada. Karena di lingkungan kita belum ada, jadi membuat atau meniru produk orang lain, akan tetapi di sini membuat variasi baru. Jadi ada inovasi barunya. Sehingga di sini memiliki atau bisa dikatakan baru di lokasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya di Malang mau membuat apa ya? Mungkin macam-macam yang kebetulan tadi saya di Japri mahasiswa yang kebetulan juga materinya kewirausahaan. Dia menawarkan jemblem ya, jemblem lah. Jemblem ini apa ya? Dia saya ibu belum tahu persis membuatnya itu dengan nama apa atau bisa juga dengan bola-bola misalnya. Kalau saya lihat sepintas dari singkong ya, sudah di singkong yang diparut sepertinya singkong yang diparut, kemudian dikasih coklat tengahnya. Nah, kemudian digoreng menggunakan tepung panir. Nah, ini ide bagus juga ya. Jadi memang ibu sengaja menyuruh teman-teman terutama yang reguler itu, kan reguler itu mudah memantau ibu ya, sehingga ketemu langsung ibu suruh, ayo buat praktek masing-masing membuat suatu ide-ide makanan yang terserah apa saja. Nah, coba nanti minggu depan
saya kasih contoh gambar-gambarnya punyanya teman-teman yang lain gitu ya, ide-ide teman-teman yang lain. Nah, kebetulan tadi itu barusan saya dikasih contohnya dan rencananya masih besok akan diberikan ke Ibu untuk contoh produknya langsung. Tadi hanya memberikan gambarnya saja karena belum sempat ketemu. Sebetulnya dia menjanjikan hari ini, tapi Ibu membukanya tadi chatnya sudah sore sehingga tidak terrealisasi. Nah, mungkin besok. Nah, besok berarti pertemuan kita ke depan nanti di minggu berikutnya akan saya berikan contoh-contoh punya teman-teman yang sudah presentasi. Nah, bisa saya tempel di sini. Inilah model mereka gitu membuat jadi macam-macam. Sempat beberapa waktu yang lalu juga begitu. Mereka membuat apa istilahnya ya bola-bola apa ya dari tepungnya seperti tepung donat ya dia mengolahnya seperti tepung donat tengahnya dikasih pisang kemudian dia kasih topping coklat eh, ada topping apa selain coklat kemarin ya itu loh Oreo nah coklat Oreo diparut begitu sama green tea. Nah, dia buat seperti itu. Nah, itu juga bagus juga. Kemarin saya berikan juga contoh, misalnya begini, kalau selain itu, supaya tidak meleleh, gitu ya, kasih saja coklat dengan berbagai macam varian. Bisa coklat yang stroberi, misalnya ya, atau coklat yang putih, atau coklat yang memang benar-benar coklat, tambahkan varian dengan coklat yang di kasih di atasnya seperti garnirnya apa itu tar. Nah, seperti garnirnya tar itu dikasih di atasnya. Nah, untuk variasi itu juga akan menarik. Bahkan untuk teman-teman yang offline, ini Ibu sarankan sebentar lagi ada event ya dari materi perkuliahan bisnis praktis. Mereka saya suruh untuk berjualan di sana. Jadi silakan berjualan di sana tawarkan ya produk yang dibuat tadi ya ditawarkan ikut basar di event tersebut. Coba usahakan untuk selalu rutin, misalnya katakan entah sebulan sekali berjualannya ya untuk untungnya bisa digunakan untuk kas kelas misalnya kalau ada apa-apa nggak usah lagi minta orang tua misalnya untuk beli sesuatu yang kecil-kecil misalnya bisa dari uang kas. Nah, ini adalah salah satu ya saran ibu ke mereka supaya mereka belajar untuk memiliki suatu usaha. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bisa saja dengan contoh meniru tadi bisa juga membuat baru. Nah, tergantung dari masing-masing yang akan mengelola. Nah, yang B di sini teknologi baru merupakan ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksinya. Jadi produk yang produksinya ini teknologi baru. Kalau teknologi berarti berkaitan dengan suatu usaha yang bisa dikatakan ya cukup besar begitu karena apa yang diupayakan adalah yang belum ada. Contohnya begini, di wilayah Malang dan sekitarnya ya, beberapa tempat gitu ya. Beberapa tempat itu memiliki lahan di mana petani itu bisa beternak sapi perah. Nah, jadi menghasilkan susu kan di sini. Nah, susu ini diolah tidak hanya dikirim ke pabrik untuk menjadi susu bubuk ataupun susu cair, tetapi di sini digunakan untuk permen. Nah, jadi permen susu. Ya, jadi diolah sebagai upaya wirausahanya itu tadi. Jadi sebagian susu dikirim untuk dikirim ke pabrik, sebagian susu digunakan untuk membuat permen. Jadi membuat permen itu ide
dari orang tersebut atau petani tadi ya yang beternak membuat permen. Nah, ada juga yang digunakan sebagian untuk yogurt. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, bahkan sekarang yogurt itu banyak sekali yang suka. Rasanya yang segar, ada asam-asamnya sedikit gitu ya. Itu suka, apalagi remaja. Biasanya kalau berpikirnya takut gendut misalnya. Ya, minum aja, ini kan bergizi dari susu, difragmentasi menjadi yogurt. Nah, ini sangat bagus juga dengan teknologi baru. Karena untuk ini perlu bahan-bahan untuk mengolah, mengaduk. Ya, mengaduknya juga perlu tenaga juga, bahkan bisa menggunakan alat jika memang sudah agak banyak, menggunakan alat tertentu untuk mengaduknya. Jadi tidak cukup dengan tangan, kalau dengan tangan mungkin terlalu berat karena sudah bercampur dengan berbagai bahan lain. Nah, ini perlu dibuat ya. Mungkin barangkali ada yang ide yang lain, mungkin tidak hanya permen dan yogurt saja. Mungkin ada ide lain, membuat olahan makanan yang lain tapi dari susu. Nah, ini bisa jadi. Karena susu itu tidak tahan lama. Ada yang susu itu kadarnya tidak terlalu tinggi, ya, sehingga pabrik atau KUD misalnya tidak menerima, bisa diolah menjadi bentuk makanan yang lain tadi. Ya, itu contoh gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini, tipe C itu adalah manfaat baru. Nah, manfaat baru dari ide-ide tadi ya, yaitu penyempurnaan suatu fungsi atau produk lama. Jadi misalnya tadi contohnya saja permen. Nah, permen mungkin bentuknya ya mungkin hanya dipotong-potong biasa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa disempurnakan dengan cara yang lain ya. Jadi pengolahannya, bentuknya supaya tidak seperti permen biasa yang hanya dipotong-potong seperti dodol begitu ya. Karena sementara ini di pasaran hanya seperti dodol, jadi dipotong-potong begitu saja, kemudian dibungkus begitu saja. Nah, mungkin punya ide baru. Ide barunya ya bentuknya ya jangan seperti persegi panjang seperti itu saja, bisa menggunakan yang lain supaya menjadi lebih baik, lebih menarik dengan bungkus yang bergambar misalnya, gambar sapi misalnya. Sehingga ada menariknya ya. Mungkin gambar kertasnya polos putih, gambarnya berwarna biru atau berwarna merah, nah, atau berwarna kuning misalnya ya, menyesuaikan aja selera. Atau berbagai macam warna. Nah, warna yang biru rasanya original misalnya. Warna yang merah atau pink misalnya, oh ada rasa stroberinya. Nah, jadi permen susu rasa stroberi. Nah, ini kan suatu ide yang bisa dimunculkan. Ya. Mungkin ada lagi dengan rasa yang lain, tidak hanya rasa stroberi dan rasa ori saja. Ya, ciptakan yang lain sehingga membuat orang itu atau konsumen suka melihat gambarnya, ya. Kemudian suka juga dengan tampilannya, suka juga dengan rasanya. Nah, rasanya ini yang paling penting. Ya, kualitas harus diutamakan ya. Nah, itu berkaitan dengan produk-produk tadi. Nah, tukar pikiran melalui diskusi kelompok atau rapat. Nah, ini sangat penting juga ya. Dari teknik untuk mendapatkan suatu ide tadi ya. Ini pendapat dari Douglas. Ada banyak cara untuk mendapatkan ide. Ya. Kemudian mengelompokkan teknik mendapatkan ide menjadi suatu sembilan. Jadi ini idenya Douglas. Dari sembilan hal ini
Yang pertama berkaitan dengan diskusi kelompok. Jadi dengan adanya kita bertemu teman, berkelompok, kita berbincang-bincang, muncullah suatu ide. Jadi ide itu bisa muncul dengan kita diskusi dengan teman-teman. Kita lagi ngobrol bersama ya, entah itu membicarakan masalah apa, terus kemudian kita bisa masuk ke gimana ya kalau kita misalnya punya bisnis baru. Nah, apa ya kira-kira? Nah, disitulah muncul ide-ide, oh saat ini yang booming misalnya makanan apa ya? Geprek, nah, ayam geprek. Muncullah idenya Indomie, Indomie ayam geprek. Itu kan inovasinya Indomie gitu ya. Kenapa? Karena apa? Booming yang namanya ayam geprek. Sehingga muncullah ide membuat Indomie rasa ayam geprek. Nah, itu ide mereka. Nah, ini sebetulnya sangat bagus ditiru gitu ya. Karena memang kita itu bisa membuat sesuatu ya di mana yang ayam geprek itu memang biasanya dimakan dengan nasi, tapi ini mie-nya yang rasa ayam geprek. Nah, berbeda lagi. Atau mungkin eh, Indomie rasa pedas, dower. Itu kan juga ada. Nah, itu inovasinya mereka. Jadi mereka membuat sesuatu yang baru yang diperkirakan pada saat ini itu masyarakat sangat suka. Sehingga apa yang dibuat atau produk yang ditawarkan itu kemungkinan besar pasti disukai di masyarakat. Di masyarakat saat ini itu lebih suka rasa pedas-pedas. Sehingga muncullah berbagai macaman rasa pedas. Sayur rasa pedas. Ya. Indomie geprek pedas. Ya. Kemudian rasa rendang pedas. Rasa pedas dower. Itu sesuatu yang muncul. Nah, ini bisa berkaitan dengan berandai-andai. Ya, ya, misalnya berandai-andai ini eh, kalau kita berpikir gitu ya, bisa dikatakan kita itu apa ya, berpikir melamun begitu ya, berpikir mengandai-andai apa ya, kok berpikir apa ya, enaknya apa ya ya. Kita sambil berpikir begitu. Jadi kita berpikir yang jauh mungkin kadangkala nggak masuk akal gitu ya. Jadi kita berandai. Andai saya memiliki suatu usaha yang bisa booming besar seperti McD misalnya. Nah, itu kan kita berandai-andai. Tapi siapa tahu dengan kita berandai itu benar-benar menjadi suatu kenyataan suatu saat. Ya kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, contoh ini ya, gambar yang Ibu sajikan ini adalah contoh berjualan yang masih dalam proses kecil. Nah, saat ini kan banyak sekali pedagang franchise ya yang memiliki suatu usaha dengan model semacam ini. Banyak sekali. Bahkan fried chicken. Nah, fried chicken tapi dia juga dalam bentuk outlet kecil, tetapi dibuat franchise. Nah, franchise ini kan juga bisa semakin hari semakin besar. Karena apa? Karena banyak orang yang terjangkau untuk memiliki usaha tersebut. Ya, membeli brandnya, bahan bakunya harus, bumbu-bumbu harus membeli di kita, misalnya kalau kita yang membuat franchise-nya, ya. Sehingga di sini bisa muncul misalnya kalau saat ini kalau ayam fried chicken itu Hasana misalnya ya. Kalau kita melihat di sekitar kita kan ada Hasana. Kemudian ada lagi apa itu? Banyak sepertinya sekarang. Bahkan yang bukan yang franchise pun ya banyak juga ada sekarang. Mereka membuat outlet kecil, berjualan di depan
toko ya, sewa ya entah 500 per bulan atau 1 juta per bulan mereka sewa. Nah, itu banyak. Nah, itu bisa digunakan. Tutorial banyak sekarang tutorial kita melihat ya, minta tolong Mbak Google, minta tolong Mbak Google kita, tolong carikan eh, apa ya, ide-ide baru ya, saya rasa muncul juga. Tolong carikan apa ya, makanan yang saat ini siap siap saji tetapi belum ada misalnya ya. Nah, itu juga pasti akan muncul beberapa masukan-masukan. Nah, bisa kita gunakan untuk contoh-contoh. Kemudian beda lagi dengan jika menggabungkan ide. Nah, kalau menggabungkan ide ini antara satu dan yang lain. Ya, saya punya ide franchise berkaitan dengan kue, misalnya roti, misalnya. Ya. Nah, sementara yang satu punya ide, saya kalau bikin roti bisa. Sudah kita gabungkan aja antara ide franchise dan ide membuat roti. Ya, berinvestasi berdua. Nah, silakan disebarluaskan. Ya. Manajemennya ya berdua tadi bisa berkomunikasi. Ya. Jadi karena yang satu adalah pintar bikin rotinya, sementara yang satu dia memiliki manajemen yang bisa digunakan. Nah, kembangkanlah dari dua ide ini digabung, dikembangkan supaya bisa memiliki suatu usaha yang dirintis ya, entah mulai dari kecil atau mungkin ke menengah ke atas misalnya. Bidikannya yang mana? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ya, kalau misalnya menengah ke bawah, ya berarti roti ini jok larang-larang gitu ya. Sing terjangkau harga-harga 3.000, 5.000 misalnya ya, yang terjangkau. Tapi kalau kita bidikan kita menengah ke atas, ya paling tidak 5.000 ke atas. 5.000, 10.000. Nah, kemudian ada yang ukuran agak besar, misalnya yang harga 25.000 misalnya ya. Atau bahkan mungkin yang harga 40 sampai 50.000 misalnya. Nah, itu perlu dikembangkan ide-ide semacam ini supaya menjadikan sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian keinginan yang dimulai dari mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, karena ingin tahu, ya mungkin bisa aja misalnya begini, saya ingin tahu di sana itu ada rumah makan yang rasanya enak, ya, booming pada saat ini. Tapi gimana caranya ya saya supaya bisa tahu resepnya, gitu ya. Mungkin kita bisa mencoba dengan melamar pekerjaan di sana. Misalnya, kita mencoba dulu, kita menjajaki dulu di sana. Oh, ternyata caranya begini-begini. Nah, setelah itu ya nggak usah lama-lama. Mungkin setengah tahun kita belajar di sana ya, sudah tahu cara-caranya, kita keluar dari sana, bikin sendiri, bikin produk sendiri, olahan sendiri. Ya, jadi dimulai dari ingin tahu tadi. Atau dengan ingin tahu, muncullah ide baru. Bisa juga ingin tahu, muncul ide baru. Nah, ingin tahunya, ya misalnya ya kita bisa bermain ke sana, berkunjung ya, diskusi sedikit secara ringan-ringan, ngobrol-ngobrol ya. Besok lagi kita beli lagi misalnya ya, nggak usah beli banyak-banyak, yang penting kita datang tujuannya adalah untuk ingin tahu. Jadi mengkorek idenya seperti apa gitu ya. Jadi dimulai dari situ. Nah, dari situlah kita muncullah ide baru juga akhirnya. Oh ya, ternyata ibu ini atau bapak-bapak ini gitu ya
membuat seperti ini dari ide apa gitu ya. Coba sih saya akan mencoba dengan ide yang dimulai dengan cara Bapak tadi. Jadi mencari tadi dengan rasa ingin tahunya dulu. Jadi mencoba menanyakan sesuatu. Misalnya contohnya, yang gampang aja kalau di Malang itu ada keripik tempe, ada keripik buah-buahan, gitu ya. Ada dodol juga gitu ya, dodol khas Malang ya, dodol apel misalnya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk suatu ide juga. Misalnya kita datang ke sana, gimana sih caranya kok bikin keripik tempe itu bisa renyah, bisa enak dimakan, gurih. Resepnya kayak gimana sih misalnya? Bumbunya apa yang aja sih nih Bu kok enak banget ya? Ya udah dilem aja orangnya gitu kan. Supaya mereka mau menjelaskan apa yang menjadi resepnya gitu kan. Nah, bisa ditanyakan. Kalau misalnya buah-buahan ya, buah-buahan itu kan berair. Nah, karena berair itu harus divakum. Kalau nggak divakum, nggak bisa karena harus menghilangkan dulu, mengurangi airnya tuh tadi. Nah, airnya ini kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Contohnya bisa digunakan untuk ide minuman sari apel. Ya, minuman sari apel itu kan tidak buah apel itu yang dihancurkan, tidak. Jadi hanya diambil sarinya saja. Buahnya dibuat apa? Yang nggak dipakai buahnya. Nah, ide ini bisa digunakan untuk dodolnya. Ya, ditambah buah lagi yang segar. Ya. Jadi dari katakanlah sisanya tadi ya, sisa dari buah apel tadi diolah kembali ya, digiling, jadikanlah sebuah dodol. Nah, ini kan ide. Dulu awal-awalnya apa dodol itu ada di Malang? Tidak ada dodol apel di Malang. Yang pertama-pertama muncul ya keripiknya dulu, tidak langsung buahnya. Sebelum keripik apa? Ya, sarinya dulu, minumannya dulu. Nah, minuman ini muncul lebih awal. Barulah kemudian menyusul ide-ide yang lain, memanfaatkan sisa bahan-bahan yang ada, memanfaatkan buah apel yang tidak terjual. Misalnya katakanlah hari ini harga apel turun banget. Sementara kalau saya petik, saya rugi di biaya operasionalnya. Terus bagaimana caranya supaya saya dapat keuntungan atau paling tidak tertutup biaya operasional saya selama menanam? Ya mungkin dengan cara pengolahan buah apel tadi. Nah, perlu diketahui ini teman-teman. Apel itu muncul ya, buah apel ya yang ditanam muncullah kemudian adanya sari minuman buah apel itu diawali karena seseorang yang memiliki kebun apel harganya jatuh kalau dipetik dijual dia akan rugi dengan biaya operasionalnya. Maka muncullah ide baru, yaitu menjual buah apel dengan cara memetik sendiri di kebun. Nah, awalnya munculnya begitu. Jadi buah apel ini nggak usah dipetik oleh kita, oleh petaninya. Tapi kita yang kepingin metik sendiri datang ke sana untuk membeli, tapi metik sendiri. Nah, itu adalah ide awalnya dulu kenapa akhirnya muncullah dia sari apel tadi. Jadi setelah dengan adanya muncul bahwa
idenya dijual dengan cara memetik sendiri. Nah, kita itu kalau metik sendiri kan seneng. Rasanya punya apa ya? Kebanggaan tersendiri. Metik sendiri itu rasanya kayak enak gitu. Nah, maka metik sendiri. Silakan metik sendiri, nanti dihitung per kilonya berapa ribu. Nah, itu adalah ide-ide awal. Kemudian berkembang, ya, berkembang punya ide untuk membuat sari buah. Akhirnya muncullah sari buah apel, agrowisata. Ya. Nah, itu diawali dari situ. Kemudian berkembanglah sampai saat ini banyak sekali yang memanfaatkan hal yang sama, gitu ya. Jadi yang namanya membuat minuman sari apel itu saat ini kan banyak, banyak merek yang bermunculan. Tidak hanya satu dua macam. Padahal diawali dari satu orang awalnya. Akhirnya sekarang sudah terkenal sehingga batu itu tidak hanya terkenal buah apelnya saja, tetapi sari minumannya, dodolnya, ya, keripiknya, nah, ada semua sekarang. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka. Kalau yang kepingin petik apel, ya bisa cari kebun apel yang siap petik apel. Nah, kalau mau keripik, ya sudah keripik ambil di toko, beli di toko banyak sekarang. Ya, sentra, makanan khas, nah, Batu, makanan khas Malang, nah, itu ada sekarang. Nah, itu menjadi suatu perkembangan usaha dari masing-masing setiap eh, orang, mungkin idenya bisa tidak sama. Bermuncullah seperti itu. Kemudian teknik pendekatan tidak langsung melalui diskusi atau kelompok. Ya, bisa jadi tidak melalui diskusi atau kelompok, mungkin dengan cara kunjungan, studi banding. Itu juga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengetahui proses-proses pembuatan produk tersebut. Terutama teman-teman yang apa namanya masih dalam proses perkuliahan, ada kunjungan wisata ke perusahaan tekstil misalnya, atau kunjungan ke perusahaan Cimori misalnya. Nah, kan bisa dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana sih proses yang sebenarnya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu sekarang senang seperti itu. Otomatis kalau begitu, Cimorinya juga laku karena kita pasti beli minumannya di sana. Ya, mereka juga semakin terkenal, gitu ya. Kita juga senang ditunjukkan cara-cara proses produksinya ya. Nah, itu kan kita semakin senang, mereka juga laku. Nah, jadi sama-sama diuntungkan. Kita juga diuntungkan mengetahui tambahan ilmu baru. Nah, sementara perusahaan diuntungkan dengan lakunya produk yang ditawarkan. Nah, ini sama-sama saling diuntungkan. Nah, komponen yang dimodifikasi tiada lain adalah ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Jadi tadi sudah saya berikan contoh antara ide baru dan ide yang lama. Dari yang lama dirubahlah menjadi baru dengan berbagai macam varian inovasi yang membuat saat ini booming ya, yang membuat disukai oleh masyarakat saat ini, entah itu di kalangan remaja ataupun kalangan yang lain, yang keluarga. Nah, tetapi di sini ada muncullah ide-ide baru dengan berbagai macam varian rasa misalnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Analisa.
Nah, analisisnya ya harus secara sistematis. Bagaimana kita membuat suatu analisis usaha. Nah, kemudian meditasi. Nah, ini meditasi dengan berbagai macam apa sih sebenarnya yang akan kita gunakan untuk usaha kita. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri untuk menjadikan suatu usaha baru. Ya. Oke, saya lanjut kembali. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bu, mohon maaf, kayaknya ini kemarin sudah. Sudah ya? Sampai mana Iya, Pak di kemarin? sudah yang sampai bawahnya itu. Ini sudah? Yang regulasi pemerintah, yang bawahnya ini sudah. Ini Iya, juga sudah. Yang sudah ya. bawahnya lagi yang belum. Ini inovasi? Ini belum. Belum. Oke, berarti Ibu masuk ke sini saja kalau gitu ya. Oke, Ya. topik keempat ini ada inovasi kreativitas terhadap peluang usaha. Menciptakan sebuah inovasi dan kreativitas terhadap peluang usaha terdiri dari beberapa macam ya, di mana meniru produk yang berhasil ya. Ya kita sudah melihat bagaimana produk-produk itu memiliki suatu hasil dan bisa kita tiru. Kemudian kombinasi hal yang berbeda untuk suatu produk ya. Kemudian gunakan faktor produksi yang lebih murah ya. Jadi bahan bakunya kita harus cari bahan baku itu yang dekat dengan kita ya. Jadi carilah lokasi tempat produksi di mana bahan bakunya dekat dengan tempat produksi. Misalnya contohnya singkong. Singkong itu kan adanya di pedesaan, ya, petani yang mengelola. Nah, maka membuatlah sebuah pabrik di lingkungan di sana, ya, agar mudah untuk mendapatkan bahan baku. Jadi bahan bakunya lebih mudah karena dengan adanya bahan baku mudah berarti ada keistimewaan. Misalnya biaya tenaga kerja murah. Kemudian eh, mencari tenaganya juga lebih mudah. Ya. Ini adalah hal yang terpenting. Supaya apa? Penjualan produk kita itu juga bisa terjangkau di masyarakat. Karena apa? Ya karena masalahnya di sini bahan bakunya tadi dekat dengan usahanya. Jadi pengolahannya dekat. Misalnya karena singkong dibuat tepung misalnya ya. Dibuat tepung. Nah, tepung itu kan terbuat dari singkong salah satunya gitu ya. Tepung tapioka misalnya dibuat dari singkong. Nah, di sini harus mencari lahan yang terdekat. Kemudian bila perlu bekerja sama dengan petani. Nah, kalau kita bekerja sama dengan petani, misalnya contohnya begini, petani punya lahan 1 hektar, bantulah dana untuk operasional. Mau ndak mau petani harus setor ke perusahaan tempat Anda melakukan usaha. Nah, ini adalah salah satu contoh trik ya untuk mendapatkan bahan baku yang terjangkau. Yang kedua misalnya pabrik gula. Pabrik gula itu letaknya biasanya rata-rata juga tidak jauh dari petaninya. Kenapa? Ya, supaya petani tadi menjual di sana. Bagaimana petani itu mau menjual ke sana? Salah satunya dibantu. Pupuk saya bantu, bayar nanti saat panen. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, di saat panen, mereka akan store ke perusahaan penggilingannya, ya, pabrik gulanya. Nah, saat cair,
langsung dipotong biaya operasionalnya tadi, termasuk tebunya tadi, apa namanya, termasuk biaya pupuknya tadi. Ini bisa digunakan dengan cara seperti itu. Dan banyak sekali perusahaannya melakukan hal yang sama untuk merebut hati masyarakat petani, ya, supaya penjualan produknya ke tempat usaha mereka, pabrik mereka, supaya nggak jauh-jauh, ya. Nah, ini seringkali dimanfaatkan hal semacam ini. Kemudian lagi carilah jalan untuk memberi harga yang lebih murah. Nah, kalau harga yang lebih murah tentu saja harus mengetahui dengan biaya operasionalnya tadi, ya. Nah, biaya operasional akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kita bisa mencari harga murah, ya kita bisa menjual juga dengan harga yang murah juga, itu menyesuaikan. Produksi ulang barang yang sudah terkenal, ya, beberapa produk tua sedang menunggu untuk diperkenalkan ulang. Jadi bisa jadi karena tidak booming, gitu ya. Jadi produk ini sebetulnya antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati, bukan manusia yang hidup dan mati saja, ya. Tapi pohon-pohon juga sama. Nah, misalnya produknya ini adalah produk yang sudah lama banget, tetapi tidak terlalu terkenal, hanya orang-orang tertentu yang tahu, dan tidak berkembang. Artinya usahanya ini tidak berkembang. Jadi hanya di lingkungan sekitar terdekat saja yang mengenal dan mau beli. Jadi dia tidak bisa mengembangkan penjualannya sampai ke jauh kota-kota yang lain, yang lebih jauh. Tidak bisa. Sehingga ini yang perlu perhatian khusus. Jadi perlu memperkenalkan usahanya ke tempat lain dengan cara mungkin ada satu marketing yang digaji untuk mempromosikan produk tersebut. Kalau saat ini sebetulnya digital banyak banget, ya, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya di biayanya misalnya tidak terjangkau, ya mungkin dengan cara yang lain. Nah, jadi berupaya untuk mengembangkan produk yang sudah sangat lama ini sebetulnya bagus, misalnya produknya bagus, hasilnya memuaskan, tetapi tidak berkembang. Jadi hanya eh, sampai pada lingkungan sekitar saja. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, mungkin manajemennya diperbaiki, mungkin marketingnya diperbaiki supaya lebih terkenal gimana caranya. Ya, manajemennya harus benar-benar membuat suatu inovasi supaya bisa berkembang kembali, ya. Tidak hanya berada pada lingkungan terdekat saja, tetapi bisa sampai menyebar. Kemudian produk yang membutuhkan pemasaran. Jadi semua produk, ya, saya rasa membutuhkan eh, pemasaran, ya, semua di mana-mana pasti ada. Hanya saja membedakan bagaimana sih mereka bisa melakukan, ya, pemasaran itu dengan baik dan lebih dikenal di masyarakat luas, ya, dengan berbagai cara. Mungkin bisa memberikan fasilitas seseorang, ya, yang ditempatkan di kota lain, ya, sehingga mereka supaya bisa membantu proses pemasarannya di kota lain. Jadi untuk memperluas produk, ya, penawaran produk. Kemudian juga jika Anda punya kemampuan pemasaran yang handal, memasarkan produk orang lain merupakan tambang emas yang tidak pernah kering. Nah, kalau sekarang ini banyak sekali seperti ini, ya, di dunia digital, ya, misalnya produk-produk di, misalnya katakanlah Shopee, ya. Shopee itu apakah dia memiliki produk sendiri, ya,
itu kan memasarkan punya orang lain ya dengan cara lewat Shopee. Masyarakat banyak melihat ya. Mereka hanya menjual sistemnya. Sistemnya dijual, masyarakat membeli sistem, membayar di Shopee ya. Kemudian di situ dipasarkan oleh Shopee ya. Shopee punya sistem membuat orang lain bisa melihat dari sistemnya ya, sehingga terkenal di berbagai kota seluruh Indonesia ya, nasional gitu ya. Bahkan mungkin juga termasuk di luar karena bintang-bintangnya yang digunakan di media televisi yang kita lihat itu kan bintangnya tidak hanya di Indonesia tapi dari negara lain. Nah, itu kan salah satunya untuk brand mereka supaya mereka bisa lebih terkenal. Produk yang ditawarkan sangat banyak macam. Jadi mereka hanya memasarkan. Misalnya kita ingin menjual produk kita ya lewat Shopee saja misalnya ya. Kita membeli lisensinya. Setelah kita membeli, membayar, maka produknya akan ditawarkan. Nah, di situ banyak orang melihat, membaca pesan. Nah, kita tinggal kirim, kirim, kirim. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita manfaatkan ya. Entah itu produk yang baru, entah itu produk yang lama dan diangkat kembali, entah itu produk yang join ya, atau meniru produk lain karena di sini belum ada produk tersebut. Itu sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, teman-teman mungkin sering melihat keripik tempe. Keripik tempe itu di Malang terkenal, ya. Terkenal tempenya enak yang dari Malang, gitu ya. Keripiknya enak dari Malang. Apakah kota lain itu juga memiliki? Nah, ini pertanyaannya. Punya enggak teman-teman? Gimana? Apakah hanya Kota Malang saja yang memiliki usaha keripik tempe? Ada enggak di kota lain? Gimana teman-teman? Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan Mas. Oh, untuk tempe ya olahan tempe. Ada juga Ya. salah satu daerah yaitu di Cilacap. Saya pernah ke sana dan Mm-mm. merasakan olahan tempenya itu mendoan kalau nggak salah namanya. Oh, tempe mendoan. Oke. Ya, mungkin Ya, hanya itu Bu. Terima kasih. oke, terima kasih Mas Badio. Jadi olahan tempe ya, itu kan banyak banyak macam. Jadi keripik tempe tidak hanya ada di Kota Malang gitu ya. Kota lain juga punya produksinya. Mungkin ada juga yang orang Malang sudah menetap di sana, menikah dengan orang sana, mereka membuat. Ada juga yang begitu. Dan mereka di sana juga memasarkan karena dia punya ilmunya sudah. Nah, itu adalah salah satunya juga. Ya. Jadi di kota-kota lain pun ada. Jadi tidak hanya di Malang. Tapi Malang adalah khas, ya. Keripik tempenya khas, rasa tempenya khas. Banyak sekali yang mengatakan bahwa tempe Malang itu paling enak dibanding yang lain. Jadi ada khasnya tersendiri. Mereka merasakan ada perbedaan di tempat mereka berbeda dengan di Malang. Sehingga kalau ke Malang, mereka pasti membeli. Entah itu dalam bentuk keripiknya, entah dalam bentuk tempenya yang sudah matang, ya, entah dalam bentuk yang masih mentah. Matangnya nanti nunggu kalau mereka sampai di rumah.
Ada yang begitu. Nah, itu tergantung dari masing-masing. Karena merasa mereka kalau tempe sana itu mesti enak, makanya tolong kalau sana itu tolong dibelikan keripik tempe, tolong dibelikan tempenya saya, karena saya suka makan dengan sambal misalnya. Itu kan salah satunya begitu. Karena apa? Karena rasa khasnya berbeda. Nah, jadi keripik tempe tidak hanya ada di Malang. Kalau kita pergi ke luar kota, di tempat-tempat wisata itu juga ada keripik tempe di sana. Ya, hanya membedakan rasanya juga mungkin berbeda memang. Ini ciri khas. Kemudian ambil alih produk yang gagal. Nah, ini bisa jadi produk yang gagal ini bisa diambil alih ya. Jadi di sini eh, contoh nih, brownies. Brownies itu berawal dari produk gagal. Jadi awalnya brownies itu adalah eh, produk yang gagal ya karena apa? Tidak mengembang. Brownies yang tidak mengembang. Nah, tetapi justru itu merupakan khas brownies. Brownies panggang maksud saya. Kalau brownies kukus beda ya. Teksturnya beda. Kalau brownies panggang itu berawal dari membuat brownies di mana di situ tidak mengembang. Yang harusnya bisa menjadi besar, tapi kenyataannya bantat. Nah, tetapi menjadi booming karena khas rasanya yang berbeda. Jadi saat ini tuh menjadi khas rasanya brownies panggang yang bantat tadi. Jadi diawali dari bantat ternyata disukai di masyarakat. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa justru enak yang begini. Nah, itu karena selera. Karena selera kita mungkin ya berbeda-beda. Ada yang suka brownies panggang, ada yang suka brownies kukus ya. Kalau brownies panggang itu terlalu keras misalnya. Kalau brownies kukus kan enak lembut misalnya. Nah, itu kan selera saja gitu ya. Selera dari masing-masing orang nggak sama. Nah, di sini peluang usaha berbasis sumber daya lokal. Nah, ini contohnya ya. Jadi membuat bahan-bahan dari lokal dibuat dengan cara mereka ya, diolah membuat berbagai macam cara ya. Sebuah usaha akan menghadapi tantangan yang cukup kebanyakan pengusaha yang sukses dimulai dari bisnis yang kecil. Untuk mendapatkan harga yang terjangkau, sebaiknya menggunakan sumber daya lokal yang ada. Dari potensi lokal tersebut bisa diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomisnya tinggi ya, artinya bernilai ekonomis tinggi sehingga menjadi produk yang bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang dipasarkan di masyarakat dengan berbagai macam. Ya. Ada yang diolah menjadi keranjang, ada yang diolah menjadi vas, ada yang diolah menjadi tas, ya macam-macam yang ditawarkan. Ada yang digunakan tempat tisu, misalnya ya, banyak macam yang ditawarkan. Tinggal tergantung bagaimana orang tersebut membuat kreativitasnya. Ya. Bahkan kalau mau membuat tas secara bagus dengan dilapisi kain misalnya ya, sehingga dipantas untuk dibuat bepergian jauh misalnya. Bisa juga. Ya, sekarang kan banyak macam cara daur ulang juga banyak macam cara. Kalau ini dari rotan ya, bisa dari rotan, bisa dari bambu ya, bisa dari serabut misalnya ya. Banyak macam yang bisa digunakan berkaitan dengan peluang-peluang usaha yang bahan bakunya ada di sekitar kita sehingga mudah untuk mendapatkan ya, harganya terjangkau dan penjualannya pun terjangkau.
Nah, ini juga sama contoh-contoh ya, di mana di sini analisis SWOT dari peluang usaha ya, ada dengan 4 bagian, di mana di sini berkaitan dengan kekuatannya, kelemahannya ya, peluangnya, ancamannya ya. Ini dengan berbagai macam varian ya, model-model, ini mulai tisu, tas yang bisa digunakan untuk bepergian jauh, bisa digunakan untuk petani juga, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi banyak-banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sini. Tinggal bagaimana orang tersebut membuat suatu kreativitas yang bisa digunakan atau memiliki nilai jual tinggi. Jadi mungkin kadang kita nggak nyangka, kok bisa ya dibuat seperti ini, kok ya bagus ya gitu ya, sehingga kita tertarik. Nah, jadi dengan berbagai macam. Atau bisa juga membuat manik-manik dari bahan-bahan semacam ini. Ya, manik-manik mungkin ada kalung liontinnya dari bahan-bahan ini misalnya ya. Sementara rantainya menggunakan manik-manik dengan bebatuan misalnya. Bisa jadi begitu. Nah, itu adalah membuat segala sesuatu itu bisa memiliki nilai jual, gitu ya. Kalau nilai jualnya tinggi ya syukur alhamdulillah maka akan bagus harga di pasaran. Nah, barang-barang seperti ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi sudah masuk internasional. Diawali dari kerjasama, diawali dari orang Indonesia yang berangkat ke sana, bisa diawali dengan orang sana yang membeli, dibawa ke sana, akhirnya boominglah di sana. Menjadi peluang usaha buat mereka, mereka bisa mengambil bahan dari Indonesia, dijual kembali di negara lain. Nah, ini contoh-contohnya berbagai macam usaha yang bisa dilakukan. Jadi tidak semua usaha itu vakum di satu tempat, tidak, tetapi bisa juga berkembang ke tempat-tempat lain dengan cara ya pemasarannya bisa tadi dengan antar mulut gitu, atau bisa juga mungkin menggunakan contoh-contoh langsung pameran di sana misalnya barangkali punya kenalan di sana ya, atau pameran di sini tapi pameran yang internasional sehingga dikenal juga di internasional itu ya banyak yang membeli kemudian meniru. Nah ya berbagai macam cara lah yang mereka lakukan supaya segala sesuatu yang mereka dapatkan itu memiliki nilai jual gitu ya. Bahkan kalau teman-teman eh, saya pernah mendengar cerita jadi di Tanggulangin ya ada yang rumahnya Sidoarjo, tidak ada ya. Di Sidoarjo itu terkenal Tanggulangin itu adalah industri. Ya, kampung industri yang ada di situ dengan berbagai macam penjualan yang ditawarkan. Ya, nah di sana terkenal sampai internasional. Bahkan orang luar itu banyak yang membeli produk-produknya, dijual kembali di sana. Bahkan dibeli dari sini, dibawa ke negara sana, dari sana dijual kembali ke sini. Orang kita kan suka, oh kalau barang impor itu bagus-bagus, alasannya begitu. Padahal itu belum tentu barangnya itu adalah buatan orang sana sendiri. Tapi buatan kita yang dijual di sana, dibeli, diberi brand, ya, di sedikit divariasi mungkin di ujung-ujungnya atau apanya yang dirubah sedikit, ya, untuk pemanis saja, dikembalikan kirim ke sini menjadi produk brand impor. Nah, waduh sudah orang kita suka sekali walaupun harganya
jutaan, walaupun harganya ratusan juta ya, bahkan sampai M, ya dibeli ya. Karena apa? Oh, ini adalah barang import ini. Saya belinya ke Swiss ini. Nah, harganya sudah mahal banget. Padahal sebetulnya belum tentu itu adalah buatan sana. Bisa jadi buatan sini. Karena sudah ada yang membuktikan bahwa pengrajin dari Tanggulangin produknya dibeli oleh orang luar dan dijual kembali di sini. Orang tersebut sudah memberikan tanda pada tas yang dijual tadi. Nah, dia membeli tas tersebut, kemudian dibukalah tas tersebut. Ternyata adalah barangnya sendiri yang dijual keluar dan dijual kembali ke Indonesia. Nah, ini adalah contoh di mana produk kita itu nggak kalah dengan produk luar negeri. Barangnya bagus, bagus juga banyak banget. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan sebetulnya. Peluang-peluang yang semacam ini bisa dimanfaatkan supaya menjadi semakin terkenal. Bahkan sekarang itu yang dari serabut, saya lihat bagus-bagus macam-macam. Kalau dulu serabut itu paling ya dibuat keset itu loh, buat alas kaki itu. Itu kalau dulu. Sekarang enggak, dibuat macam-macam model, bagus-bagus. Ya, itu yang ada sekarang. Karena apa? Kreativitas, inovasi yang mereka lakukan, membuat hal-hal baru ya dengan berbagai macam varian model akhirnya disukai masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar juga menyukai produk-produk yang ditawarkan. Oke, ini tadi ada 4 hal tadi ya berkaitan dengan analisis SWOT, di mana yaitu berkaitan dengan analisis kekuatan, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi berawal dari perusahaan itu sendiri ya, organisasi di dalam perusahaan. Kemudian berawal dari situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan, karena merupakan kelemahan dari suatu organisasi ya. Berarti di sini manajemennya yang kurang baik sehingga ada kelemahan-kelemahan yang bisa dimanfaatkan orang lain mungkin. Kemudian peluangnya di sini kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau suatu yang memberikan peluang yang berkembang bagi organisasi di masa depan. Ya, tadi yang saya berikan contoh dengan adanya tas tadi, dengan adanya contoh produk-produk dari bahan baku, berbagai macam bahan baku, termasuk adanya apa ya, dari serabut tadi, kemudian ada yang dari yang lain, bambu-bambu itu sangat-sangat bagus sekarang, dari rotan, itu banyak dijual di mana-mana gitu ya, sangat bagus. Nah, itu perkembangannya. Jadi bagaimana sih bisa mengangkat hal tersebut gitu ya. Kemudian analisis peluangnya, peluang saya rasa masih banyak peluang di Indonesia maupun di luar negeri ya, karena orang luar tuh banyak suka dengan kondisi apa ya seninya orang Indonesia ya, dengan berbagai macam pengolahannya tadi. Itu adalah seni. Tanpa memiliki seni ya, tidak akan bisa mengolah dengan baik. Jadi segala sesuatu juga berawal dari seni juga. Jadi orang tersebut memiliki suatu jiwa seni yang dituangkan dalam suatu produk yang dijual dengan berbagai macam model yang ditawarkan. Nah, itu merupakan suatu seni. Jadi yang bisa ditawarkan di masyarakat luas.
Kemudian ancamannya menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jadi misalnya ada pesaing yang menjatuhkan. Nah, ini adalah ancaman. Membuat produk yang sama, tapi bahannya berbeda. Ya. Kemudian dia memberikan suatu brand nama yang sama misalnya. Nah, itu adalah menjatuhkan, itu suatu ancaman buat mereka. Bisa juga dengan yang lain, dengan berbagai macam yang lain. Model-model yang lain itu juga bisa menjadikan suatu ancaman karena ancaman itu tidak hanya datang dari luar, jadi ada intern dan ada ekstern. Dari dalam pun bisa terjadi. Ya, ancamannya dari dalam. Mungkin karena apa? Karyawannya yang kurang, loyalitasnya kurang misalnya ya. Kemudian mungkin ada hal lain yang merasa apa ya, ketidaknyamanannya ya membuat mengadu domba dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu ancaman. Atau mungkin juga bisa dari bahan bakunya ya, bahan bakunya dikombinasikan dengan apa sehingga menjatuhkan nama baiknya misalnya. Nah, sekarang kan berita-berita hoax itu kan banyak sekali. Ya, banyak sekali berita hoax yang ada di luar sana. Ya, bahkan sekarang yang namanya AI itu juga banyak sekali. Jadi manusia tetapi sebetulnya bukan manusia, ya. Jadi sudah diolah sedemikian rupa, ya, seolah-olah adalah manusia itu sendiri sebetulnya, tetapi itu adalah buatan, ya, manusia buatan. Itu sekarang kan banyak sekali. Bahkan kemarin saya juga menerima kiriman yang menyatakan bahwa seseorang itu ya bergeraknya, cara bicaranya persis seperti manusia. Ya, kalau kita tidak paham betul, mungkin kita bisa terkecoh dengan adanya hal tersebut. Karena yang saya lihat itu cara bicaranya itu benar-benar seperti manusia. Dia mengatakan, saya adalah manusia AI. Nah, kemudian dia bicara, menyampaikan sesuatu. Ya sudah, sangat mirip banget. Ya, gerak mulutnya, senyumnya, cara bicaranya, ya sudah, persis. Nah, itu adalah contoh-contoh dengan kemajuan teknologi yang ada. Ya, kita jangan terkecoh dengan itu. Karena hal itu juga mungkin bisa menjadi suatu ancaman. Ya, ancaman yang ada. Ya, kalau robot sih bisa untuk membantu di dalam berbagai bidang, itu juga banyak sudah beredar. Kalau di luar negeri, ya itu tidak asing lagi. Jadi tenaga manusia digantikan dengan tenaga robot. Nah, itu sudah banyak. Jadi mengurangi tenaga kerja. Sementara di Indonesia ini kan tenaga kerja masih banyak sekali peluang-peluang yang ada. Karena tenaga kerja yang pasif, tenaga kerja yang belum bekerja, sebetulnya siap kerja tetapi belum mendapatkan kesempatan. Itu masih banyak banget. Nah, ini menjadi suatu contoh tantangan juga ya dari ekonomi Indonesia ya yang harus diangkat. Mungkin dengan cara mereka
mau berwirausaha, itu adalah salah satu contoh untuk mengangkat ekonomi mereka supaya tidak nganggur, supaya tidak banyak pengangguran. Ya, karena itu merupakan suatu ancaman buat negara kalau semakin banyak pengangguran ya ancamannya semakin tinggi. Nah, ini adalah gambaran-gambaran di mana segala sesuatu bisa dilakukan dengan berbagai macam fasilitas dan cara-cara yang memang sangat baik dan bisa dimanfaatkan. Oke, teman-teman silakan. Jika ada pertanyaan, silakan eh, ditanyakan apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau tadi ada yang terulang kembali ya minta maaf. Mungkin saya menandainya agak keliru karena seingat saya memang di bagian kedua halaman 5 ya. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Gimana teman-teman? Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Ini slide yang masih berhubungan dengan analisis SWOT ya, dari peluang usaha ya, bagian A, B, C dan D ya, masing-masing dari strength, weakness, opportunities. Terus ini merupakan suatu kekuatan, kelemahan, ya, kesempatan, ancaman yang bisa dilakukan, ya, bisa diusahakan, ya. Bagaimana mereka sebagai manajer mengetahui manajemen usahanya supaya bisa dilakukan dengan baik, supaya peluang itu tetap ada, ya, kelemahannya bisa tertutupi, ya. Ancamannya bisa tertutupi ya, kekuatan yang muncul, kesempatan yang muncul, yaitu yang harus diusahakan. Jadi tetap bisa berjalan dengan baik. Itu yang harus diutamakan. Jadi jangan sampai kelemahan-kelemahan sampai ngelewat batas sehingga usahanya semakin turun. Kemudian ancaman juga harus buat sedemikian rupa supaya tidak mengganggu. Jadi banyak hal. Mungkin dari sini teman-teman silakan. Mungkin apa yang menjadi gambaran atau yang akan teman-teman diskusikan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin punya pengalaman di dalam pekerjaannya atau ingin menanggapi dengan berbagai macam contoh tadi. Silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Tidak ada. Ini termasuk analisis SWOT ya. Beberapa bagian tadi ada macam-macam berkaitan dengan apa yang disampaikan. Ini menentukan peluang usaha. Ya. Peluang di sekitar kita terdapat banyak sekali peluang. Bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil risiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Ya, jadi peluang itu memang selalu ada sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi peluang-peluang yang ada. Ya. Peluang-peluang yang ada itu bagaimana kita menyikapi? Apakah peluang itu dibiarkan begitu saja?
ataukah peluang itu menjadi suatu ide usaha. Jadi peluang itu bisa menjadi ide usaha. Kalau teman-teman tidak peka, ya dibiarkan begitu saja, ya. Jadi bukan menjadi suatu peluang akhirnya. Nah, ini bisa jadi. Jadi tergantung dari bagaimana teman-teman menyikapi segala macam kegiatan yang ada gitu ya, karena macam-macam masing-masing memiliki suatu hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi peluang-peluang itu banyak di sekitar kita, itu banyak kalau kita mau ya, kalau kita memang pingin berwirausaha ya, atau kita memang sudah bekerja di perusahaan tapi kita masih menginginkan peluang usaha tadi untuk digunakan. Ya, bisa jadi sambil bekerja, mungkin sambil titip di kantinnya misalnya. Atau menawarkan langsung lewat IG atau lewat Facebook atau lewat WA. Grup-grup banyak bisa dimanfaatkan. Itu adalah termasuk peluang juga. Bagaimana bahkan saat ini banyak yang memiliki grup khusus, grup untuk berdagang. Ya, berdagang macam-macam. Yang tergabung di situ juga tidak sendiri. Teman ada masuk situ, tetangganya ada masuk situ ya. Mereka sama-sama menawarkan suatu usaha. Jadi menawarkan usaha yang mereka miliki, entah itu usaha barang rumah tangga, entah itu usaha berkaitan dengan cuci mencuci, ya, entah itu usaha makanan siap saji. Ya, banyak sekali macam-macam yang ditawarkan. Nah, kalau kita itu suka mager, ya mungkin akhirnya kita membeli lewat online saja. Pesen, beli produk A, antar ke alamat ini, misalnya. Ya, tapi kan Anda juga harus berpikir, apakah di situ itu kita diuntungkan? Ya, salah satunya iya, diuntungkan. Tapi apakah kita dirugikan? Ya, karena kita hanya berdiam diri di rumah. Barang nyampe. Tidak ada olahraganya. Ya, kalau kita mau olahraga, kalau tidak, ya mungkin lepas begitu saja. Akhirnya, ya banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa datang kalau kita tidak bisa melakukan atau antisipasi dari semua kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu supaya menjadi jauh lebih baik. Mager boleh, tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan, bagaimana bisa mendapatkan suatu ide untuk berwirausaha yang baik? Kapan mau melangkah? Ya. Kapan mau bergerak untuk menjual? Kalau hanya berdiam saja, berarti kan ide usaha terlewatkan dan nggak akan berkembang, terlewatkan begitu saja. Atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak bisa melakukan akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki suatu kepekaan, kreativitas, inovasi, keberanian ya, untuk mengambil risiko. Karena risiko itu selalu ada. Bisa timbul kapan saja. Bisa timbul di awal, bisa timbul di tengah, maupun bisa timbul di akhir. Jadi risiko itu selalu ada di mana-mana. Ya, kita memiliki usaha ya, kalau kita masih memulai dan belum mengerti sama sekali, ya mungkin saja risiko itu datang di awal. Bisa jadi. Tapi apakah dengan risiko itu terus kita berhenti, tidak berusaha lagi? Nah, itu jadi pertanyaan besar.
apakah berhenti atau tidak. Kalau berhenti, kapan kita berkembangnya? Ya. Tapi kalau kita lanjut, ya harus berani mengambil risiko yang ada. Jika suatu saat terjadi risiko lagi. Jadi risiko itu ada di mana-mana. Ya, tidak hanya ada di awal, mungkin juga di awal juga kena, di pertengahan juga kena. Mungkin bisa terjadi. Karena hal itu akan berkembang seiring dengan usaha yang dilakukan. Jadi perkembangan-perkembangan usaha bisa semacam itu. Nah, munculnya peluang bisa terjadi karena munculnya suatu masalah. Jadi karena ada masalah tadi akhirnya muncullah ide, ya, peluang yang awal-awalnya tidak terpikirkan. Akhirnya muncul yang lain. Dan mungkin itu juga bisa lebih baik dengan adanya permasalahan tadi. Contohnya begini. Kemarin ada mahasiswa yang membuat minuman dari bahan pari. Teman-teman tahu pasti ya. Pari itu bagaimana rasanya pari itu? Sangat pahit banget ya. Jadi bahannya pahit. Dibuat minuman. Nah, ternyata setelah dibuat minuman, kemudian saya cicipi rasanya cukup enak. Ternyata parinya tidak, ya bisa dikatakan tidak terasa lah, ya sangat kecil sekali terasanya. Dengan berbagai macam campuran untuk membuat supaya tidak pahit tadi. Namanya dikasih nama apa? Boba apa gitu, lupa. Boba, boba pari ya, boba pari. Bopar gitu ya, boba pari gitu ya. Nah, itu contoh yang sudah dibuat dari kreativitas mahasiswa. Saya tanya, kamu membuat kok punya ide itu? Ya awalnya punya ide itu di saat ada lomba. Membuat ide itu dilombakan dan dia berhasil mendapatkan juara. Nah, kemudian saya tanya komposisinya ya. Jadi ada beberapa campuran tepung, termasuk tepung tapioka ya di campurannya. Ternyata rasanya cukup enak. Ada rasa susu, ada rasa kopi. Nah, jadi dia sementara hanya membuat dua macam. Nah, kemarin saya sarankan buatlah penutup cup yang paten yang dipres itu supaya tidak tumpah. Jadi kalau orang beli itu ya bisa dibawa kemana-mana. Misalnya miring pun nggak ada masalah karena tutupnya rapat. Nah, akhirnya dia mencoba seperti itu. Dibuat tutupnya dipres juga. Akhirnya berhasil. Ya, itu adalah salah satu contoh. Jadi teman-teman nanti misalnya saat ada acara pentasnya bisnis praktis, teman-teman bisa datang ke kampus ya, membeli yang basar di sana dan saya sarankan mahasiswa ibu yang memiliki usaha yang sudah dirintis mulai sekarang itu bisa dijual di sana. Jadi bisa mencoba mencicipi dengan berbagai varian yang mereka tawarkan. Nah, ini ide yang bagus juga ya. Dan belum ada. Ya. Jadi ini adalah minuman yang baru. Belum ada di tempat lain yang memasarkan minuman dari pari. Ya. Sayur pari.
belum ada. Sehingga ini menjadi ide yang baru, sangat bagus, bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang menjadi tawaran mereka, ya, sangat bagus. Saya suka dengan rasanya juga gitu ya. Terutama saya lebih suka rasa kopinya. Kalau rasa susunya ya karena saya kurang kurang begitu suka susu sehingga saya lebih memilih yang rasa kopi. Rasa kopi pun juga ada susunya juga, hanya saja dicampur kopi. Jadi rasanya ada semu-semu kopinya juga. Nah, ini sangat bagus. Sehingga memang ya perlu ditiru lah, gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi memanfaatkan peluang yang ada karena pari terkenal pahit dan ternyata setelah diolah enak juga gitu ya. Tidak terasa pahitnya, tidak terasa. Nah, ini ide yang bagus. Kebutuhan-kebutuhan, ya kebutuhannya saya rasa nggak terlalu banyak karena masih memulai, ya butuh cupnya ya. Dan untuk tas kreseknya ya untuk membawa pulang otomatis. Kemudian tutup cupnya ya karena cupnya harus beli. Kemudian butuh tepung tapioka, gula, kopinya gitu ya. Ya untuk membuat produknya tersebut susunya gitu ya. Nah, pengolahan-pengolahan itu yang perlu untuk dasarnya. Jadi tidak perlu biaya tinggi tapi sudah bisa menghasilkan suatu uang yang bisa digunakan untuk tambahan uang saku. Kemudian keinginan-keinginan ya tentu saja kalau namanya keinginan ya harus harus bisa terlaksana untuk penjualannya tadi ya ya harus berani berani mengambil risiko. Jadi rasanya pun harus disesuaikan supaya bisa terlaksana dengan baik. Karena diciptakan yang baru, ya risikonya tidak usah membuat terlalu banyak supaya tidak banyak yang sisa yang tidak laku. Nah, jadi awalnya di situ. Jadi bila perlu by order, ya tawari sekarang teman-teman misalnya. Yang satu hanya pesan satu, yang satu mungkin pesan dua, dikumpulkan jadi satu by order. Nanti barangnya adanya besok minumannya. Sekarang diorder dulu. Nah, bisa begitu supaya tidak ada barang yang tersisa. Sehingga yang terjual adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tadi karena konsumen pemesanan ada yang satu, ada yang dua ngelumpuk jadi 20, 30 misalnya. Ya, sesuaikan itu saja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, itu perlu dibuat supaya meringankan, ya meringankan. Jadi peluang itu diambil tapi meringankan supaya tidak ada kerugian atau risikonya tadi sangat kecil karena memang sudah by order. Ya, jadi risiko kecil itu yang mereka butuhkan. Ya. Baik teman-teman, silakan jika ada pertanyaan. Mungkin teman-teman punya ide usaha apa yang mau dicoba gitu ya. Tidak apa-apa, silakan dicoba. Kalau teman-teman dekat dengan kampus mungkin bisa dijual di kampus juga. Nah, kalau misalnya dijual di kampus ya paling tidak mungkin ibu bisa mencicipi masakan daripada teman-teman. Ya. Atau mungkin tidak membuat masakan tapi membuat keterampilan tadi. Ya dengan berbagai macam varian yang diperlukan, dibutuhkan, tetapi bisa dimanfaatkan oleh ya kita-kita lah. Artinya entah itu membuat vas, entah itu membuat pot atau ya apapun lah ya. Kalau misalnya tidak membuat produk yang berupa makanan, bisa juga dengan yang lain. Mungkin bisa ditawarkan. Nah, suatu saat teman-teman kan pasti datang ke kampus. Tidak mungkin teman-teman online terusan gitu ya. Ya walaupun kita kuliahnya kuliah online, tetapi kan teman-teman pasti datang ke kampus nanti gitu ya. Walaupun tidak sekarang gitu ya. Nah, ini
perlu dimanfaatkan dengan adanya mungkin salah satu produk yang dijual tadi misalnya. Nah, itu sangat bagus sekali bagaimana berkembangnya sebuah produk di mana teman-teman bisa membuat dan memasarkan. Ya. Atau yang memiliki usaha catering misalnya bisa mencoba ditawarkan dengan kemasan yang kecil dulu mungkin ditawarkan. Kalau kita cocok rasanya pasti yang lain juga nanti akan mencoba memesan gitu ya. Yang tempo hari itu ada tahun lalu itu ada menjual nasi uduk ya. Nasi uduk itu juga mereka juga by order ada by order juga ya. Lewat Gojek ada begitu. Jadi ada kerjasama. Dia sudah memiliki 2 cabang. Jadi kalau tidak salah di Malang Kota sama arah ke Dinoyo sana kalau nggak salah. Dia sudah punya 2 tempat. Nah, itu bagus juga, sudah mulai jalan. Ya, jadi dia sudah mulai menjalankan bisnisnya walaupun membuat nasi uduk. Yang penting kita punya semangat, ya. Kemudian kita jangan takut dengan risiko kerugian, ya. Keinginan harus kuat, di mana kita harus berusaha untuk harus berkembang, ya. Punya semangat untuk bahwa produknya pasti laku, gitu ya. Nah, bila perlu tambahkan inovasi baru yang orang lain mungkin belum ada berkaitan dengan misalnya ikannya atau apa yang ditambahkan di situ yang membuat orang lain lebih suka, bisa begitu. Jadi itu adalah suatu yang menjadi peluang juga. Ya, kita biasanya suka nasi uduk. Nasi uduk ada yang eh, menambahkan lauk-lauk macam-macam. Nah, itu juga menggunakan hal tersebut juga dengan berbagai macam lauk yang mereka tawarkan. Tetapi mereka sudah mulai berkembang karena sudah punya 2 outlet. Harganya tidak terlalu mahal, terjangkau buat kita-kita, ya. Buat mahasiswa juga terjangkau, ya. Jadi tidak mahal, rasanya cukup enak, sehingga orang akan kembali membeli lagi. Ya, itu adalah salah satunya. Orang akan membeli kembali jika rasa itu konsisten. Jadi rasa itu tidak berubah walaupun sudah sampai bertahun-tahun misalnya. Nah, ini yang harus dipertahankan. Kualitas ini harus dipertahankan. Jadi supaya tidak mengganggu atau tidak menimbulkan suatu risiko yang terjadi. Jadi ibaratnya begini, kalau kita bikin masakan, ya, bumbunya itu harus punya perhitungan. Satu resep makanan yang disajikan, gitu ya. Satu resep itu bisa menjadi 10 kotak misalnya ya. Satu resep menjadi 10 kotak. Nah, 10 kotak itu terdiri apa saja? Misalnya telurnya, karena telur itu didadar dan dipotong-potong kecil, mungkin cukup telur 2 saja misalnya. Kemudian ada kering tempe misalnya, ada perkedel, ada ayam, ayamnya bisa ayam suwir ya, ayam bumbu rujak suwir ya, atau ayam goreng saja misalnya. Kemudian mungkin ditambah yang lain jika menginginkan tambahan menu-menu yang lain. Nah, ini harus disesuaikan satu resep bumbunya untuk membuat ayam suwir itu berapa potong atau katakanlah 1 on
bawang. Nah, kemudian setengah on bawang merah misalnya. Kemudian cabenya berapa biji misalnya. Nah, itu harus dihitung, dibuat untuk satu resep. Sehingga jika membuat 2 resep atau 3 resep, ya kalikan. Kalau misalnya 2 resep, kalikan 2 jumlah tadi. 3 resep ya kalikan 3. Sehingga kalau membuat banyak maupun sedikit, itu tetap konsisten rasanya sama. Karena sudah diukur. Garamnya cukup 1 sendok saja misalnya. Ya. Sudah setiap bikin segitu ya garamnya 1 sendok. Kemudian airnya cukup setengah gelas misalnya. Ya berarti membuat satu resep itu ya cukup airnya setengah gelas. Nah itu rasanya akan konsisten. Nah ini yang menjadikan suatu usaha akan bisa berkembang dengan baik. Jadi harus benar-benar diperhatikan supaya perkembangan usahanya tidak mundur tapi semakin maju. Jadi itu contohnya kakak-kakak kelas tingkat teman-teman yang memiliki suatu usaha nasi uduk. Kalau tidak salah di sekitar Telogomas yang satu. Yang satu di daerah Malang sini, saya lupa tempatnya. Nah, itu punya usaha nasi uduk. 2 tempat dia kelola sendiri ya. Jadi dia kelola sendiri, jadi dia juga menjaga gitu ya. Yang satu dijaga sendiri, yang satu ya orang lain tentu saja tidak bisa menjaga 2 tempat sekaligus gitu ya. Tetapi dia tetap memantau dan kontrol dengan 2 tempat tersebut. Jadi tempat tersebut tetap dikontrol supaya tetap menjadi baik, tetap menjadi suatu peluang bisnisnya, bahkan jika perlu berkembang ke outlet yang ketiga, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha yang sudah berjalan dan contoh usaha yang baru memulai, gitu ya, usaha baru. Dan juga tadi adalah contoh di mana yang sudah ada tetapi diperbarui. Sudah ada tapi diperbarui. Itu juga banyak karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebetulnya, tetapi ada yang memang sengaja tidak apa ya, karena mungkin kondisi jadi tidak bisa berkembang. Ada yang memang sangat ditekuni dan merasa nyaman di situ, akhirnya berkembang semakin baik. Nah, itu merupakan suatu gambaran-gambaran yang bisa dilakukan. Oke, teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Ini dari tadi tidak ada pertanyaan sama sekali, teman-teman. Karena tidak Ibu beri tugas nih kali ini. Minggu depan tugasnya ya. Artinya begini, eh, saya buatkan tugas nanti untuk teman-teman. Nanti minggu depan teman-teman bisa presentasi bergantian sesuai dengan jumlah yang ada karena jumlahnya tidak banyak. Jadi masing-masing akan presentasi di satu judul nanti yang akan saya berikan gitu ya. Ini yang jelas yang ada hari ini 7 orang ya Mas ya. Ya, 7 orang yang hadir hari ini. Ada berapa ini? Ada 8 Nah, ya dia. 8. 8 ya. Iya. Oke, ada 8 yang hadir pada hari ini. Siapa lagi tadi ya? Yang belum Ibu catat. Mas Dio, Mbak Fariska. Tadi Mas Ahmad Husairi sudah datang dari AU. Mas Andri. Iya, Mas Andri. Ada Andri. Ya. Oh, Mas Andri sudah ada dari awal ya, Mas Andri tadi sudah. Oke.
Mbak Nabila. Oh, Mbak Veronica. Oke, Mbak Veronica belum. Ya, ada Mbak Veronica. Jadi 8 orang yang hadir pada malam hari ini. Silakan teman-teman. Apa sudah ngantuk semua? Atau masih ada pekerjaan yang dilakukan sehingga belum bisa on? Oke, Mas Andri memang di perjalanan. Oke, enggak apa-apa. Ini kita sampai pada halaman 17. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang punya ide mungkin. Oke, teman-teman silakan on cam biar Ibu tahu. Oke, teman-teman silakan Hadir on cam, mungkin kita pada dokumentasi gitu. malam hari ini. Yuk, Mas Rafli, Mas Fadio, Mbak Fariska, ya, Mbak Nabila, Mbak Veronica. Oke, silakan on cam. Ibu, Nah, maaf, aku izin belum bisa on cam karena aku lagi di tempat saudara aku. oke, yang lain yang sudah siap on cam, silakan supaya kelihatan. Kalau misalnya di jalan barangkali ketemu ya mungkin silakan saya disapa, mungkin saya enggak hafal dengan teman-teman karena banyak yang lain kadang-kadang mirip-mirip yang siapa ya ini ya karena nggak hafal dengan banyak mahasiswa Ya, gitu ya nggak ini hafal satu-satu Mas Adi Prasetya mirip Afgan, Bu. ya Siapa Gitu. itu, Mas? Dalam Siapa itu? Afgan, Afgan Oh, Syareza. enggak ngerti aku, Mas. Coba nyanyi, Mas. Jelek, Mas, suaraku. ada yang menjadi penyanyi. Baik, Ayo kalau silakan. gitu Mana saya yang lain kok belum on cam ini? sepertinya Mbak yang Nabila? lain yang bisa on cam mungkin bisa on cam. Karena Bila tadi muncul. Oh, Iya. mungkin ini Nah, apa? ini muncul Grogi lagi. dilihat Mas Gosip. Adi. Oke. Mas Andre enggak bisa, Mas Andre ya? Bisa, Oh, Mas Andre? Mas Fadio? Nah, sepertinya ada Mas Mas Ahmad. Ahmad. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ini siapa ini yang bertanya tadi nih? Oh, ada ini Bu. Oh, Mas Fix. Rafli. Oke, Mas Oke. Rafli. Ayo Mas gimana Rafli teman-teman? bisa on cam barangkali Mas Rafli masih di jalan atau Masih di belum bisa Ini on Mas cam. Oh, Rafli oke baik. nanya ini. Kalau gitu ini saja Bu. Oke, Baik, enggak kalau apa-apa. gitu Iya. saya hitung saja. Oke teman-teman. Mas, ada itu pertanyaan Mas Rafli. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi. Silakan sebelum kita berakhir. Ada satu pertanyaan. Bagaimana sih tips kalau kita mempertahankan suatu usaha? Nah, kira-kira teman-teman gimana nih? Kalau supaya usaha kita bertahan, gimana sih caranya? Nah, ini pertanyaan Mas Rafli tadi. Silakan teman-teman bisa ditanggapi. Gimana caranya supaya usaha kita nggak sampai mati ya? Jangan mati enggak, hidup enggak. Nah, mati enggak, hidup enggak. Ah, susah deh. Oke, silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman punya tanggapan tersendiri nih pasti.
Ya, kira-kira usaha semacam itu gimana nih untuk mempertahankan, walaupun usahanya kecil misalnya, tapi gimana caranya supaya bisa bertahan terus? Nah, apa caranya nih? Nah, ini ada yang minta tipnya ini. Tipnya gimana caranya supaya usaha kita berjalan? Oke, siapa yang mau nanggapin duluan? Yuk, silakan. 5 menit. Ya, silakan untuk menanggapi pertanyaan ini. Pertanyaannya ada di chat. Kalau mau dicek kembali di chat ada. Gimana sih caranya gitu ya? Oke, silakan. Siapa yang mau nanggapi dulu? Mas Ahmad mau nanggapi? Mas Fadio, Mas Adi, Mbak Nabila, Mas Andre, Mbak Veronica, gimana? Ada yang mau menanggapi pertanyaannya? Gimana caranya supaya bisa bertahan? Apa yang harus dilakukan supaya Oh, bisa bertahan? mungkin saya coba kasih pancingan, Bu. Silakan. Kalau menurut saya supaya usaha tetap berjalan harus konsisten. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, gimana teman-teman yang lain? Mbak Nabila? Ya, silakan. Enggak. Mas Ahmad mau nanggapi atau Mas Adi? Mungkin beradaptasi dengan tren dan teknologi dengan di era digital sekarang. Oke, dengan tren dan teknologi ya hari ini, saat ini trennya apa, teknologi yang dibuat sekarang banyak banget gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tetap bertahan. Artinya tanpa marketing pun kita menggunakan marketing sendiri lewat eh, digital yang ada gitu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk tetap bertahan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tidak punya marketing sebagai yang berjalan, nah, mungkin kita menggunakan sendiri tetapi di lewat digitalnya ya bisa aja kita menggunakan lewat WhatsApp teman-teman di buat satu grup kemudian bisa share berkaitan dengan produk yang ditawarkan siapa yang ingin order misalnya jarak antara 1 kilo sampai 2 kilo bebas ongkir misalnya itu juga satu cara untuk memancing supaya usaha kita tadi laku ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu salah satunya ya untuk mempertahankan hidup supaya nggak sampai mati. Ya kita melayani. Jadi tidak hanya berdiam diri tapi bisa juga dengan cara jemput bola. Ya langsung japri kepada teman tersebut. Apakah ada yang ingin pesan misalnya menu apa? Menunya ada di IG, ada di grup. Nah, tetapi ditawarkan secara langsung juga. Barangkali mau order makanan nasi uduknya misalnya. Atau mau order yang lain dengan menu apa, misalnya request menunya, menu apa. Nah, nanti akan kita antar gratis, tidak ada ongkir misalnya. Nah, itu adalah salah satu untuk mempertahankan supaya bisa bertahan dengan baik. Artinya tidak sampai mati. Jadi tetap berjalan. Nah, itu sangat perlu ya, penting gitu ya. Karena memang hal-hal semacam ini juga menjadi suatu tantangan pada era saat ini gitu ya. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan suka mager. Nah, karena suka mager, jadi kalau dikirim bebas ongkir, wah seneng banget gitu. Akhirnya kita order gitu ya.
Nah, ini adalah satu gambaran, salah satu contohnya seperti itu. Jadi gimana supaya usaha ini tidak mati, supaya usaha ini tetap bisa jalan. Ya, salah satunya dengan cara itu. Ya, mungkin masih banyak cara yang lain, ya, punya ide-ide yang lain. Tapi itu adalah salah satu contoh di saat era teknologi saat ini, ya, itu tadi bisa menggunakan by WA atau mau IG atau Facebook, ya, TikTok misalnya, ya, karena banyak media yang bisa digunakan saat ini. Dan media-media itu saya rasa sudah familiar semua. Kalau teman-teman pasti sudah tahu semua, bahkan pasti juga punya semua gitu ya. IG punya, ya, Facebook punya, ya, TikTok punya. Bahkan mungkin ada yang suka live. Ada yang suka live di sini? Tidak ada. Ya, mungkin Saya karena Bu, kerja ya. Ada Mas Ahmad juga suka. live TikTok Bu. Ya, oke, bisa jadi begitu. Itu kan ada salah satunya ya. Jadi kadang-kadang kan ada memang yang suka live gitu ya. Jadi mereka langsung apapun yang disampaikan sudah langsung beredar di situ ya. Nah, tetapi ada plus minusnya juga. Nanti jangan-jangan yang live padahal yang dibicarakan adalah hal-hal yang negatif sehingga akhirnya menjadi semua followernya tahu akan mengganggu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu yang memang harus dihindari juga. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan? Hanya satu pertanyaannya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan ke Mas. Baik, Monggo. siap. Terima kasih Bu Ida, menarik materi malam ini. Kita foto dulu mungkin Bu, ya. Yang tadi on cam tadi siapa? Mas Adi, Mas Adi. Salah. Iya, Apa tadi? tadi Mas Adi ya. sempat muncul hampir semua ya muncul ya. Ada Mas Ahmad Kusairi. Oke, Mas Adi tadi on cam nggak ya? Tadi sempat muncul. Oh iya. Oke, Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Nggak kerasa, tiba-tiba kita sudah pertemuan 5 minggu depan. Oke, kita ketemu lagi minggu ya nanti depan. Terima tugasnya kasih. menyusul ya Ya, teman-teman. tugasnya menyusul. Nanti setelah Bu Ida nanti mengirimkan ke saya, akan saya upload di Daring seperti biasa, dan nanti akan saya kasih form pengiriman tugasnya. Baik, baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Ya, terima Oke, kasih teman-teman. teman-teman Terima kasih Bu semua. Ida. Terima kasih Assalamualaikum Bunda, terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Andi, terima Terima kasih Bu. kasih. Ya, sama-sama.